Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Saya akan mengomentari gedung KPK dibakar pendemo serta mencoret-coret gedungnya terkait diskriminatif menangani perkara korupsi. Setelah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diganti yang baru, hasil seleksi Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 5 orang terdiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto, Wakil Ketua KPK dan 3 anggota KPK, seluruhnya 5 orang sudah dilantik secara resmi. Setelah selesai dilantik baru melakukan pekerjaan dengan mempelajari semua perkara yang masuk ke KPK untuk mengetahui perbuatannya sampai di mana kesalahannya para tersangka korupsi tersebut. Baru 5 hari bekerja langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menetapkan Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan menghalang-halangi penangkapan Hasan Masiku dengan cara menyuruh Hasan Masiku memasukkan handphonenya ke dalam air agar tidak bisa mendeteksi Hasan Masiku keberadaannya. Setelah Hasto Kristianto menyampaikan penetapannya sebagai tersangka disampaikan media sosial yang melanggar aturan hukum, karena seharusnya penetapan tersangka harus disampaikan kepada Hasto Kristianto. Hanya disampaikan kepada Hasto Kristianto saja, tidak boleh diinformasikan KPK kepada orang lain. Begitu cepatnya Ketua KPK Setio Budianto menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Padahal banyak perkara yang sudah lama masuk ke KPK tetapi tidak langsung diproses. Melihat hal tersebut, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto diskriminatif menyelesaikan perkara korupsi. Sampai pengacara Bonyamin Saiman menyatakan lebih cepat melakukan penangkapan Hasan Masiku sudah 5 tahun buronan. Seharusnya Hasan Masiku dulu diproses sesuai aturan hukum sampai ke pengadilan sebagai pelaku korupsi dengan memberi sejumlah uang kepada Wahyudi, anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU, untuk bisa menjadi anggota DPR. Ditambah lagi menantu mantan Presiden Joko Widodo sudah dilaporkan Ubaidillah, dosen Universitas Negeri Jakarta Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perbuatan gratifikasi yang menggunakan pesawat private jet bersama istrinya ke Jakarta serta makan di restoran hanya makan roti seharga 400.000 dan biaya menyewa pesawat private jet tersebut sebesar 8 miliar, membuat masyarakat tidak bisa menerimanya karena masyarakat biasa atau rakyat miskin hanya makan 3 kali dalam 1 hari mengalami kesulitan yang tinggal di kolong jembatan dan di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga mantu Presiden Joko Widodo sebagai Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution, juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait melakukan perbuatan gratifikasi juga dengan menggunakan pesawat private jet yang berbeda dengan private jet yang digunakan Kaisang Pangarep dengan tujuan jalan-jalan ke Jakarta dengan sewanya sebesar 8 miliar rupiah. Di samping itu masih banyak perkara korupsi belum ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi bersikap diskriminatif menyelesaikan perkara korupsi, akhirnya anggota masyarakat terlebih pihak aktivis mahasiswa dan tokoh masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran sampai membakar gedung KPK dan mencoret-coret gedung KPK dengan tuntutan agar adil menyelesaikan perkara korupsi, jangan bertindak diskriminatif menyelesaikan perkara sesuai prinsip hukum pidana.
Setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi sama kedudukannya di hadapan hukum, atau siapapun yang melakukan perbuatan korupsi, baik Hasto Kristianto dan anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarap, serta menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan, Sumatera Utara, harus dihukum tanpa kecuali. Ada dugaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setia Budianto yang bersikap diskriminatif kalau perkara Hasto Kristianto selaku Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan langsung dijadikan sebagai tersangka, sedangkan perkara Kaisang Pangarap dan Bobi Nasution tidak diapa-apakan. Tindakan diskriminatif KPK diduga sesuai kehendak mantan Presiden Joko Widodo karena didahulukannya Hasto Kristianto sebagai tersangka. Diduga ada dua sebab. Pertama, Hasto Kristianto menyatakan bahwa mantan Presiden Prabowo Subianto pernah bilang sama bahwa Presiden Joko Widodo pernah bilang sama Hasto Kristianto bahwa mantan Presiden Joko Widodo akan mengkriminalisasi Anies Baswedan terkait perkara korupsi dalam penyelenggaraan balap mobil Formula E di Ancol, Jakarta Utara dengan anggaran 1 triliun lebih dan sudah selesai diselenggarakan perlombaannya tersebut. Tetapi uang 1 triliun lebih tersebut belum dikembalikan ke kas Pemda DKI Jakarta, merupakan perbuatan korupsi yang merugikan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukumannya tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara sesuai perbuatannya. Kedua, Hasto Kristianto menyatakan memiliki banyak dokumen atas beberapa pejabat negara terlibat melakukan perbuatan korupsi secara tidak langsung ditujukan kepada mantan Presiden Joko Widodo dengan maksud agar Presiden Joko Widodo ketakutan dan dokumen tersebut setiap saat dapat meledak dijadikan sebagai tersangka. Dengan kedua alasan tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan Hasto Kristianto selaku Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka hanya saja setelah ditetapkan sebagai tersangka menitipkan rumahnya yang di Bekasi dijaga Satgas dari PDIP, kemudian melarikan diri ke luar negeri, diduga melarikan diri ke Rusia. Sebaliknya, mantan Presiden Joko Widodo mengingatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jangan sampai menyelesaikan perkara Kaisang Pangarap terkait penggunaan pesawat private jet yang digunakan Kaisang Pangarap bersama istrinya jalan-jalan ke Amerika Serikat yang sudah dilaporkan Ubaidillah, dosen Universitas Negeri Jakarta, dengan tuduhan melakukan perbuatan gratifikasi. Demikian juga mantan Presiden Joko Widodo minta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jangan menjadikan menantunya Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan sebagai tersangka. Mengingat masih besar pengaruh mantan Presiden Joko Widodo walaupun sudah purna jabatan presidennya atau sudah pensiun dari jabatan presiden, kepada aparat negara, terlebih kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan masih bisa mengendalikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka. Demikian sebaliknya tidak mempermasalahkan penyelesaian perkara Kaisang Pangarap dan kasus Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Harapan saya selama mantan Presiden Joko Widodo masih besar kekuasaannya atau pengaruh yang masih bisa mengendalikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih baik Hasto Kristianto tetap berada di luar negeri. Bila sampai kembali ke Indonesia
akan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disidangkan ke pengadilan. Bila hakim sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, hakim dapat menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Selanjutnya akan meringkuk dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya sesuai putusan hakim tersebut. Sekian dan terima kasih.